Oh iya Anda bang. mau nanya apa tadi? Iya bang, saya cuma mau tanya abang ini saja. Maksudnya Hmm. sering kan abang bahas-bahas agama Kristen sama IDIS kan. Nah, Terus? sering bilang sering dibilang Kristen itu dikafir-kafirkan, sering bilang Kristen apa apa seperti babi apa karena mereka makan babi apa kan. Nah, saya kan mau tanya Mm-mm. abang dulu. Apa tuh? Abang kan percaya eh, Nabi Muhammad kan? Terus? Ya, saya mau tanya, abang tunjukkan saja satu dalil tentang mana Nabi Muhammad sunat. Nabi Muhammad sunat. Ya, Hmm. Saya kasih dalilnya. Hmm. Nah, ya. Kalau saya bacakan teman-teman dalilnya ya abangnya nggak ngerti. Terus dibilang saya nggak berdata. Kalau saya bacakan min karomati Allah an wulidtu maktunan. Nah tuh dalil Nabi Muhammad sunat. Tapi abangnya pasti nggak ngerti. Ah gitu. Tapi kalau saya ketik Google nanti dibilang pula Ustadz Google. iya, maksudnya Pak. Jadi Begini serba Pak, salah gitu ya. Gak apa-apa bang, saya maksudnya enggak tampilkan usah, aja. iya, maksudnya Nih, enggak bentar, usah ini, bentar. kan saya cuma tanya Pak. Maksudnya kan saya cuma Iya tahu, tanya. tahu, tahu, tahu. Nih, hmm. saya, saya tampilkan. Nih, nih. Min karomati Allah an wulidtu maktunan walam yara ahadan sau'ati. Termasuk bagian dari kemuliaan ya dari Allah yang dianugerahkan kepadaku. Ya, aku dilahirkan dalam keadaan telah disunat, dikhitan. Dan tidak ada seorang pun yang melihat auratku. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi Nabi Muhammad tuh sunat, Bang. Tuh, ya. Di situ, Makanya, di situ tidak tulis, bang, sebentar bang. ah, Maksudnya di situ kan tidak tulis namanya Nabi Muhammad kan? ya udah nih ya. Nih. Hmm. Ya, di sini tidak ditulis kata Anda Nabi Muhammad. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini siapa, Bang? Iya Nabi Muhammad. Makanya ya nih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi siapa ya Nabi Muhammad tuh. Jadi kayak gitu. Iya. Iya, betul betul bang. Saya Ah, mau tanya dulu bang. Iya bang. ah, Itu zaman, ya waktu zamannya hmm. Muhammad, waktu itu kan belum ada masjid-masjid. Di mana Nabi Muhammad sholat bang? Loh, sebelum Nabi Muhammad membangun masjid, ya di mana Nabi Muhammad itu sholat? Nabi Muhammad itu sudah melaksanakan sholat ke arah selatan dari Ka'bah. Gimana sih? Tunjukkan Kiblatnya ke dalilnya bang. Yerusalem. Tunjukkan Hmm. dalilnya bang. Dalil lagi. Ah. Ada. Setahu Ya, tar. Sabar ya Bang ya. Saya tunjukkan. Banyak kok dalilnya. Nih, tar ya. Nih, dalil Nabi Muhammad ketika belum membangun Masjid Nabawi. Nih ya. Anda bisa baca di Sunan Abu Daud nomor 1730 ya. Di sini langsung saya bacakan saja. Haddasana Qa'nain ya Qa'nain. Haddasana Qa'nabiyyu an Malikin an Nafi'in an Abdillah
Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bah wa Usama. Langsung aja dah ya, karena kepanjangan gitu. Nih Bang, ya. Waktu Nabi Muhammad belum membangun Masjid Nabawi, beliau sholat di mana? Beliau menjadikan Ka'bah itu tempat sholat. Ya, aku bertanya kepada Bilal ketika ia keluar. Ya, apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan? Ia berkata, beliau menjadikan satu tiang berada di sebelah kirinya dan dua tiang berada di sebelah kanannya. Ketika tiang berada di belakang beliau, Ka'bah pada saat itu memiliki 6 tiang. Kemudian beliau melakukan sholat. Tuh ya. Kalau sama saya ada terus dalilnya Bang. Ya, ada semuanya gitu. Apa yang Anda tanyakan? Pasti ada. Nabi Muhammad di mana sholat sebelum ada masjid? Di Ka'bah. Apakah Nabi Muhammad itu ada dalilnya dia sunat? Ada tadi. Atau sekarang saya mau tanya satu hal, boleh nggak Bang? Tentang sunat gitu. Boleh, boleh. Nah, Bang, katanya kan Yesus disunat tuh. Kan gitu, disunat di hari ke-8. Siapa tukang sunat Tuhan Abang gitu? Tukang sunat Yesus itu siapa? Saya pengen tahu. Kok berani-beraninya dia menyunat Tuhan? Ini siapa orang hebat ini gitu loh. Sampai sekarang saya baca itu siapa tukang sunat Tuhan, tukang sunat Yesus. Itu saya nggak pernah tahu. Mungkin Abang tahu gitu siapa tukang sunat Tuhan Anda. Silakan dijawab. Siapa Bang? Kalau untuk misalnya sunat, orang yang sunat Tuhan Yesus itu saya kurang tahu. Nah, kurang tahu tapi Anda imani gitu. Lah, ketawa sendiri Abang ya. Masa Anda nggak tahu Anda imani? Ya, maksudnya sekarang Abang tanya begitu. Sekarang saya tanya juga. Maksudnya Nabi Muhammad kan sunat juga kan? Ya. Terus masa Tuhannya Abang itu sunat? Masa Tuhannya disunat juga? Nabi Muhammad tuh bukan Tuhan, Bang. Jadi di Islam Nabi Muhammad itu di Islam bukan Tuhan, Nabi. Nabi dengan Tuhan beda. Kalau Tuhannya umat Islam tuh ya dia bukan manusia. Gitu, dia Tuhan gitu, bukan manusia. Jadi Nabi Muhammad itu nabi. Nah, gitu Bang. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa Tuhan Anda Nabi Muhammad? Kok Tuhan Nabi Muhammad? Berarti itu salah udah pertanyaannya. Begitu. Jadi Bang, Anda perlu tahu ya Tuhan dalam agama Islam itu bukan Nabi Muhammad. Kalau Nabi wajar Bang, dia disunat. Nabi. Nah, yang kagak wajar tuh Tuhan yang disunat. Kok bisa Tuhan disunat? Berani kali yang menyunat Tuhan gitu. Ini orang sudah Bang. Gitulah Bang. Nah, sudah Bang. Ini kan tapi sekarang kan saya mau tanya saja Bang. Maksudnya Abang kan percaya kan Nabi Muhammad sama Allah kan? Nah, Terus? Saya cuma mau tanya Bang. Maksudnya Abang kan percaya Nabi Muhammad, iya kan? Nabi Muhammad sekarang di mana Bang? Nabi Muhammad, beliau sebelum wafat meminta di Rafiqul A'la. Hidup bersama Tuhannya, betul. Kalau jasadnya tuh ada makamnya di Madinah, kan kayak gitu. Ada dikuburkan jasadnya. Tetapi di manakah dia saat ini? Ya, dia saat ini di Ar-Rafiqul A'la. Hidup bersama Tuhan gitu. Tapi abang tahu betul kalau Nabi Muhammad Tuhan. Kenapa? Kenapa Bang? Tapi maksudnya abang tahu, abang lihat kalau Nabi Muhammad bersama Tuhan. Bang, itu sudah ada di Al-Quran. Orang yang beriman, orang yang syahid, ya
itu dia akan hidup bersama Tuhan. Jangan dikira bahwa orang tersebut mati. Itu ada dalilnya. Kalau Anda minta dalilnya lengkap Islam tuh. Tidak bang, saya tidak minta dalilnya. Cuma pertanyaan abang kan, abang bilang bersama Tuhan. Emang abang lihat? Satu abang tahu itu. Ya, Bang, Allah yang katakan di Al-Quran, bukan saya yang lihat. Gimana sih? Nih. Yang mati setelah itu kan masuk surga kan, yang bersama-sama dengan Tuhan kan. Nih. Makanya kamu baca, ya perhatikan. Quran Surah Ali Imran ayat 169. Ya, di sini apa dikatakan? Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu ya dia telah mati. Ya, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Tuh. Aduh, jadi Nabi Muhammad itu hidup di sisi Tuhannya, bersama Tuhannya. Karena beliau apa? Beliau adalah pejuang. Terus saya mau tanya lagi satu bang, terakhir ini saya tanya terakhir saja nih, saya mau tanya apa yang terakhir ini bang. Sebelum abang tanya yang terakhir, saya mau tanya balik nih tentang masalah hidup di sisi Tuhan. Boleh? Iya bang, ya nanti saya tanya dulu bang. Saya mau tanya abang saja nih. Kan abang bilang tanya lagi. Iya, beliau di samping Tuhan kan, beliau bersama Tuhan, iya kan. Terus? Nabi Muhammad, apakah kalau di agama Islam kalau kawin sama anak di bawah umur itu masuk surga ya? Baik, masalah kawin ya, sebelum Islam datang, Kristen itu tidak ada membatasi juga bang. Bahkan kalau kita lihat, Yesus pun itu menikahi anak 3 tahun gitu. Tapi dari Bible yang kagak jelas juga ayatnya dan terbitannya gitu. Nih. Bentar ya. Bentar, makanya saya jelaskan. Nih. Bentar, makanya saya jelaskan sama abang ya. Saya itu sebenarnya malas bawa ini bang, karena ini sumbernya bagi saya pun gak jelas bagi saya gitu ya. Nah, jadi dapat kita ketahui dari sini bang ya. Dari sini, pertama Anda bisa buka ya Markus 6 nomor 18 sampai 19. Apa kata Yesus? Istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Atau Siapa yang bilang itu bang? Siapa yang bilang? Maksudnya siapa yang bilang istriku? Siapa yang bilang itu? Yesus. Nama Yesus. Ini Yesus. Loh, yang di atas. Loh. Yang di atas. Makanya gini bang, ya gini. Saya mau jelaskan. Sebelum Islam, bacanya singkat bang. Bentar. Nanti Anda bisa buka ya tentang masalah Yesus di kitab terbitan 1928. Sebenarnya saya nggak mau bawa itu. Cuma saya mau tegaskan. Bentar, saya jawab dulu bang. Saya jawab dulu, oke? Nah, jadi gini bang, ya sebelum Islam datang, ya mengawini anak-anak bahkan di umur 3 tahun itu udah dilakukan oleh Kristen. Bahkan kalau kita lihat kitab Kristen tentang masalah Ishak, ya menikahi Ribka juga di umur 3 tahun. Tuh. Bahkan kalau Anda lihat juga pernikahan Maria, ibu Yesus, dengan Yusuf, Yusufnya umur 99 tahun, Marianya umur 12 tahun. Tuh. Jadi ada seorang kakek-kakek umur 99 tahun menikahi anak kecil umur 12 tahun. Kalaunya dari segi umur itu jauh kali gitu. Makanya sebelum Islam itu datang, pernikahan di bawah 5 tahun
itu udah dilakukan oleh Kristen duluan di dalam kitabnya. Anda bisa buka tentang masalah Ribka dalam kitab Kristen, dinikahi di umur 3 tahun oleh Ishak. Nah, kalaunya masalah kita tanyakan apakah Yesus atau Ishak akan masuk surga menikahi anak kecil? Ayo, coba Anda jawab. Loh bang, ini bicara tentang, bang dengar dulu. Bang, Tadi satu saya memberikan ini saya kan? memberikan ya, Aja bang. memberikan Bisa hal tanya yang Abang. sama. Selain di Islam udah ada duluan dilakukan oleh Kristen. Nah, ketika udah dilakukan oleh Kristen duluan, apakah menikahi anak kecil di Kristen akan masuk surga? Jawab dulu gitu. Abang Soalnya jawab dulu. ke- Maksudnya abang jawab makanya dulu ketika- pertanyaan saya ketika tadi. Anda- Jangan abang muter-muter. Bang, Jawab saja. jawaban Jawab. Bang, jawaban Anda itulah sebagai jawabannya. Makanya saya tanyakan sama Anda. Tidak, maksudnya abang jawab saja dulu. Kan abang tadi kan bilang begini. Abang kan tadi bilang, abang percaya kan Nabi Muhammad di samping Tuhan, di samping Tuhan. Lalu saya tanya, haram atau tidak kalau anak di bawah umur dinikahkan sama Nabi? Oke, nih Bang ya. Anda bisa lihat ya di kitab Anda tentang masalah kenapa nih. kitab saya bang? Abang ini Bentar. Biar Anda Jawab dulu, Bang. Anda Jawab paham dulu, gitu. Bang. Anda bisa membuka juga ya kitab Kristen, beberapa kitab Kristen, beberapa literasi dari Google. Abang Di tanya kitab dulu. Kristen, Bang bentar dulu, saya lagi jelaskan sama Anda ya. Umur Ribka di kitab Kristen itu dinikahi di umur 3 tahun. Tuh ya. Anda bisa buka di kitab Anda langsung nih ya. Klaim bahwa Ribka dinikahi Ishak pada usia 3 tahun. Ini melainkan berasal dari tradisi eksegesis Yahudi tertentu atau Midrash. Jadi di kitab Anda ya, di perjanjian lama itu sudah ada anak-anak di kitab Kristen dinikahi umur 3 tahun. Nah, oleh laki-laki berumur 40 tahun, yaitu Ishak. Jadi sebelum Islam datang, sudah terjadi di Kristen. Anak-anak umur 3 tahun itu dinikahi gitu. Nah, kalau Anda mempertanyakan ya, apakah menikahi anak-anak masuk surga? Maka silahkan Anda jawab melalui kitab Anda. Apakah menikahi anak 3 tahun di kitab Anda ini dia akan masuk surga? Abang ini muter-muter dari tadi. Abang sudah jawab saja dulu. Abang jawab dulu. Ribka menikah di usia 3 tahun. Loh, katanya abang Ke umur 3 tahun. Saya biar terjawab pertanyaan Anda, maka saya akan mempertanyakan kepada Anda balik gitu. Karena lebih duluan ada di Kristen menikahi anak kecil daripada di Islam. Ya sudah bang. Ya sudah bang. Nah sekarang begini. Sudah bang. Iya saya sudah pahami. Abang tunjukkan itu tadi. Udah paham. Abang bukan soal nggak paham. Abang ini yang tidak nyambung. Begini bang. Abang kan bilang abang yakin Nabi Muhammad udah di sisi Tuhan kan? Loh, kenapa orang tinggal abang jawab saja kenapa Nabi Muhammad bisa nikahkan anak di bawah umur 6 tahun bisa masuk surga? Abang yakin dari mana? Baik, Bang. Soalnya sebelum Islam datang di Kristen sudah ada lebih dulu anak dinikahi di umur 3 tahun. Nah, kalaunya Anda mempertanyakannya, apakah Nabi Muhammad itu masuk surga? Maka silahkan Anda pertanyakan kitab Anda. Apakah yang menikahi di umur 3 tahun ini orangnya akan masuk surga? Coba. Tidak akan masuk surga itu. Tidak akan masuk surga. Jawab dulu. Nah, gitu dong. Nah, gitu Bang. Dijawab tadi. Sabar. Iya, saya sudah jawab kan? Ya. Berarti Yesus nggak akan masuk surga gitu.
Ya, sudah. Oh, Anggap saja abang benar. bahkan Ya, sekarang saya tanya. bahkan Yesusmu aja kamu bilang gak masuk surga Yesusnya. Macam mana? Siapa yang bilang Yesus tidak masuk surga? Lah, tadi saya ada tampilkan Yesus yang menikahi anak di umur 3 tahun. Apakah Yesus masuk surga? Ini tidak nyambung ini memang. Saya mau tanya Kamu dulu. muter-muter, Bang. Kamu muter-muter Saya, dari tadi. saya ada datanya gitu. Loh, Loh, macam mana? kan saya tinggal saya tanya kan, saya tadi tanya. Maksudnya kan abang bilang Nabi Muhammad di samping Tuhan. Kalau sekarang udah mati, udah di surga bersama Tuhan. Bang, kalau kamu jawab Yesus aja kagak masuk surga, ngapain saya jawab lagi? Loh, siapa yang bilang Yesus tidak masuk surga? Di situ kan tulisannya juga bukan Yesus. Nih, kamu baca nanti ya. Ada sebuah humor ya menjawab tudingan Kristen ya. Loh, kenapa Menjawab humor? tudingan Kristen. Humor kocak. Kenapa Dari mesti humor, Alkitab Bang? ya. Alkitab Abang, terbitan kenapa cuma 1928. Baik ya, ini kitab Abang Anda tidak tapi nyambung-nyambung. terbitannya katanya 1928. Abang Dikatakan oleh Yesus. Nih, kata-kata Yesus, istriku yang paling muda ialah Maria yang Mana? berumur 3 tahun. Ya, Mana Nih. kata Yesus? Mana kata Yesus? oh kata Yesus, kamu tinggal baca gitu. Simon berkata, Itu bila Simon. keledai Itu Simon yang ini berkata loh. tentang masalah Itu Simon masalah yang berkata, jawaban bukan Yesus ya. Apanya kau ini perhatikan dulu makanya ya. Makanya kau perhatikan dulu ya. Gimana? Ini Simon berkata dia mempertanyakan keledai kan gitu. Bila keledai hamil karena perbuatanku, apa yang mesti kamu lakukan? Jawab Yesus, berbahagialah kamu Simon. Lalu nih ada sambungannya ya di Markus. Ini Bang, di baca Markus ya. selesai dulu. Jangan lambung-lambung, baca selesai. Udah nanti kamu baca selesai ya. Jadi jawab Yesus, marilah kita bermadu kasih dan jangan mengadu pada Maria Magdalena, juga Lydia. Petrus berkata, baiklah tuanku. Ini ada di Matius 13. Terus ada juga nih ya. Kata Yesus, istriku yang paling muda ialah Maria Loh, yang berumur 3 tahun. Di situ tidak. Nah, lalu setelah itu Yesus baru tiba di bait Allah. Dilihatnya kerumunan orang hendak melempari Yesus. Tuh. Jadi ada ya tulisan kayak gini, saya nggak tahu juga ya, karena ini Kristen. Tapi kalau menurut keterangannya Alkitab terbitan 1928 sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Albert de Meyer dari Gereja Reformis Belanda. Nih Alkitabnya terbitan 1928, bawaan Belanda. Tapi jadi kayak gitu. Maksudnya itu Alkitab ya atau humor saja humor? Ya itu Alkitab. Tapi lucu gitu. Itu artinya lucu gitu. Isi kitabmu itu lucu gitu loh. Tidak, maksudnya abang bilang lucu tidak apa-apa, saya terima. Terserah abang mau ya apa. Makanya disebut humor disumur abang kocak. belum jawab. Maksud abang dari tadi belum jawab. Maksudnya kan abang yakin katanya Nabi Muhammad di sisi Tuhan, tapi kenapa saya bilang begitu, abang tidak jawab-jawab. Baik. Muhammad bisa kawin dengan saya paham pertanyaan Anda. Saya paham pertanyaan Anda. Biar pertanyaan Anda itu terjawab, ya saya mau bertanya. Apakah Yesus yang menikahi anak 3 tahun masuk surga itu Yesus? Jawab dulu. Tidak ada di situ, tidak pernah Yesus menikahi anak 3 tahun. Bang, dijawab aja. Anda muter-muter. Tadi kan ada tulisannya. Pertanyaannya, Yesus menikahi anak 3 tahun. Apakah Yesus akan masuk surga? Saya jawab, Bang. Atau ya saya jawab ya, Bang. Karena abang bilang begitu, abang bilang kata Yesus. Bukan saya. Ada sebuah literasi gitu, bukan saya. Iya, tapi bukan di Alkitab kan? Di Alkitab Kristen yang dibawa Belanda. Sudah begini Bang, oke sudah. Sekarang begini Abang, saya cuma mau tanya Abang saja. Maksudnya Abang kan bilang, Abang kan tadi. Kalau dari penjajah, Kristen dari Belanda, dari penjajah. Oh, Abang dengar dulu saya bicara Bang. Iya, emang salah gitu Kristen tuh dari penjajah dari Belanda. Kan yang bawa Kristen ke Indonesia Belanda penjajah.
Mengetawakan Abang, saya heran kenapa Anda mengetawakan agama Anda sendiri gitu loh. gitu. Bang, Eh, dari tadi abang ini dari tadi muter-muter. Maksudnya tinggal jawab. ya jawab dulu pertanyaan saya tadi, silakan. Lo tidak. Lo di dalam kitab saya itu Yesus tidak pernah kawin, Bang. Ya, saya bisa juga jawab kayak gitu. Selain literasi 6 tahun, Nabi Muhammad itu tidak menikahi anak 6 tahun. Ada literasi satunya dia menikahi Aisyah di umur 19 tahun. Ada? Ayo. Bisa saya jawab kayak gitu juga. Lo naik kelas. Makanya jawab aja. Yesus yang dituliskan menikahi anak 3 tahun, menurut Anda apakah Yesus masuk surga? Bang, saya dari tadi belum jawab. Saya cuma tanya itu. Abang dari tadi muter aja pergi di ini itu. Anda muter lagi, padahal saya udah memberikan jawaban gitu. Sebelum Islam itu terjadi sudah ada ya beberapa kejadian anak 3 tahun itu dinikahi. Salah satunya Ishak dan Yesus. Pertanyaannya ya, Yesus yang menikahi anak 3 tahun, apakah Yesus masuk surga? Kalau dia dengar gini, Bang. Oke. So, abang kan tanya kan, saya jawab nih. Kalau di agama Kristen, kalau mau dari Tuhan maupun umat siapapun dia, kalau nikah anak umur 6 tahun itu jangan berharap masuk surga. Siapapun dia, mau Tuhan mau manusia pun tidak akan pernah masuk surga. Tuhanmu aja kau bilang gak masuk surga. Ya udah, nanti saya jawab juga. Gak apa-apa, nanti gantian kita jawab. Nanti saya jawab. Tidak lucu, Bang. Iya, tidak lucu, Bang. Lucu bagi saya. Kok bisa Anda memponis Tuhan Anda sendiri nggak masuk surga gitu? Ya iya toh, itu karena Bang. Kalau itu benar, Bang dengar dulu. Kalau itu benar Tuhan saya menikahi anak umur 3 tahun, jelas tidak, biar Tuhan pun tidak akan pernah masuk surga. Kalau nikahi anak di bawah umur, saya berani jamin itu. Saya berani bilang begitu karena itu benar dalam Alkitab. Ada yang Tuhan saya itu menikah anak di bawah umur. Tapi saya mau tanya, abang jawab, tadi saya sudah jawab kan? Sekarang abang jawab aja. Abang yakin benar tuh, abang yakin sekali ini. Abang setiap kali ceramah tuh paling benar. Ya sudah, tinggal jawab aja, Bang. Apakah diajarkan di agama Islam itu kalau Nabi Muhammad nikah dengan anak umur 6 tahun Aisyah itu benar-benar abang yakin dia masuk surga? Loh, namanya aja dia hidup dengan Tuhan, jelas masuk surga. Loh, namanya gimana? Saya tadi udah jawab samamu. Nabi Muhammad itu hidup bersama Tuhan. Berarti pasti dia masuk surga. Loh, itu bukan jawaban. Masuk dengan jawaban saya dari tadi. Maksudnya saya tanya, itu halal atau haram kalau nikah anak di sana? Orang nikah adalah halal. Iyo, kalau nikah anak di bawah umur 6 tahun itu halal atau haram? Yang namanya nikah ya itu adalah halal. Maksudnya umur, orang bilang nikahnya umur anaknya itu. Iya, mak mau dia umur 1 tahun pun yang namanya nikah itu adalah halal. Gimana sih? Oh, agak. Yang namanya nikah itu halal ya. Beda dengan apa yang dijelaskan di kitab kamu tadi. Tuhan kamu pun kamu bilang masuk neraka. Mau macam mana bayangkan? Bang. Karena gini Bang, ya karena gini. Saya paham. Kamu tidak nyambung Bang. Saya tuh paham. Di Kristen itu tidak ada nikah masalahnya. Ngerti saya. Itu. Abang tinggal putar-putar terus, tinggal jawab kok. Tinggal jawab saja. Itu haram atau halal? Loh. Yang namanya nikah itu adalah halal. Dan orang yang menikah ya hidup bersama Tuhan jelas masuk surga. Kenapa? Berarti abang bisa. Berarti abang kan ikut Nabi Muhammad kan? Terus? Maksudnya abang jawab dulu, abang ikut Nabi Muhammad kan? Percayakan Nabi Muhammad kan? Ikut, percaya terus. Berarti semua yang dilakukan Nabi Muhammad, abang harus mengikuti perintahnya kan? Enggak semua, saya bukan nabi.
Oh, sabar bang, sabar bang. Iya, saya ini manusia biasa, jangan kau samakan saya dengan nabi. Beda. Sudah oke bang, saya paham. Terus sekarang saya tanya, berarti di agama Islam biar nikah anak umur 6 tahun pun halal. Ah, Yang penting nikah. gini, kalau Loh, di Islam sudah ada aturan. loh, Aturan seorang wanita ya menikah itu kalau dia sudah haid gitu. Itu aturan ada di dalam fikih. Yang abang namanya dulu ya, masa anak umur yang 6 tahun namanya dinikahi dulu, itu halal? yang namanya dulu ya, dulu itu tidak ada ya aturan untuk khususon Nabi, nggak ada. Karena saya udah bilang sama Anda, Yesus pun menikahi anak 3 tahun. Gitu. Jadi kalau Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad menikahi Aisyah di umur 6 tahun, dikumpuli umur 9 tahun. Apakah masuk surga? Ya jelas. Nah, lalu bagaimana dengan Islam di zaman sekarang? Apakah mengikuti juga umat Islamnya menikahi wanita di umur 6 tahun? Enggak, Bang. Ada namanya hukum fikih di Islam itu. Seorang wanita itu boleh dinikahi ketika dia sudah haid. Macam mana sih? Makanya Nabi Muhammad itu menikahi di umur 6 tahun belum haid. 6 tahun belum haid, ya, itu tidak dikumpuli. Habis itu, dia haidnya ketika umur 9 tahun. Makanya kita mengikuti Nabi. Seorang wanita bisa dinikahi ketika haid. Ketika Nabi mengumpuli Aisyah di umur 9 tahun yang sudah haid. Ikut Nabi kami. Oh, berarti iya ya, betul juga. Berarti abang kan tadi saya tanya abang ikuti jejak Nabi Muhammad kan? Abang mengikuti jejak Nabi Muhammad kan? Ya Nabi Muhammad mengumpuli berkumpul itu Mengumpuli ketika wanita tersebut udah haid gitu. Wajar? Biar haid umur 9 tahun pun nikahi. Kalau wanita udah haid ya boleh dikumpuli, digauli. Kenapa? Kagak usah ya yang di Arab sana ya Bang ya. Saya waktu kecil teman saya yang wanita di kelas 3 SD umur 9 tahun dia udah haid di sekolah. Kenapa? Kalau dia kelas 3 SD udah haid, boleh dia dikumpuli, boleh dia dinikahi. Kenapa? Nabi Muhammad juga begitu. Akadnya di umur 6 tahun, dikumpuli umur 9 tahun ketika udah haid. Kenapa? Gak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah. Oh. Tapi lucu aja bang. Maksudnya saya cuma rasa lucu saja. Yang lucu tuh bang, menikahi anak 3 tahun yang lucu, belum haid gitu. Besar bang. Iya. Abang. Yang lucu bagi saya menikahi anak 3 tahun. Loh. Yang tadi saya tanya kan abang, tapi abang ini percaya diri sekali kalau Nabi Muhammad di sisi Tuhan ya. Ya iya, Allah yang katakan. Iya, tapi meskipun kawin sama anak umur 9 tahun, di bawah umur pun enggak apa-apa, itu harus masuk surga ya. Lah 9 tahun udah haid dikumpulin nggak apa-apa. Yang orangnya nama nikah pasti halal. Iya bang. Yang nikah tuh pasti halal bang. Ya, beda dengan Kristen nggak ada nikah. Iya, biar nikah umur 6 tahun juga enggak apa-apa ya, tetap halal semua. Ya yang penting ada nikah. Kalau di Kristen nggak ada nikah kayak gimana? Zina seumur hidup kan gitu. Oh iya bang. Maksudnya tidak, saya cuma tanya itu aja bang, karena maksudnya setahu saya